Yes, 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 Super Friends, welcome back to Super Stream. Gokil, gimana kabarnya, my friends? Sehat-sehat semua, ya? Karena sekarang memang cuaca lagi berubah-ubah, itu harus tetap jaga kesehatan yang utama. Ini yang paling penting, itu harus bahagia kitanya. Karena kalau kita bahagia, itu imun kita kuat. Kalau kita kuat kan jadi sehat. Kalau kita sehat mah mau ngapa-ngapain juga bisa. Seperti sekarang ya. Teman-teman kan sekarang udah mantengin ya YouTube kita di Super Friends BDD, acara yang gokil yaitu Super Stream. Dan episode kali ini, nah ini yang luar biasa nih. Gokil juga nih. Tapi iya, mau ngingetin lagi nih Prima nih ya. Jadi untuk 5 Super Friends ini jangan lupa ada 5 super gift yang bakal dikasih dari Super Friends. 3 orang kamu komentar yang positif, kita bakal kasih super gift. 2 orang lagi masing-masing Rp100.000 dari Super Friends. Caranya ikutin, tonton terus karena episode yang sekarang gokil, luar biasa, top Marco top. Soalnya, wih, ini dia nih bintang tamunya. Kalau saya tuh tumbuh besar dengan lagu-lagunya di akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000. Dan udah gitu, ternyata Doi multi talenta. Saya sebagai vokalis ya, ternyata Doi itu orangnya kreatif banget. Nge-host juga bisa, presenter juga bisa. Udah gitu sekarang lagi mau ngemajuin UMKM. Wah, jadi kalau lu Super Friends yang punya UMKM, usaha maneh kumaha maneh, tonton terus sampai tuntas. Hei ya. Langsung aja kita sambut Erwin Moron Dr. PM. Damang, kumaha dari Damang. Erwin, apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? Wah, alhamdulillah bahagia terus. Wih. Walaupun sekarang lagi istilahnya lagi dibikin terus mikir. Iya bener-bener. Ya nggak? Bener, Dibikin bener. terus mikir gimana caranya kita harus bertahan hidup. Survive. Jadi siga di game. Ya nggak? Jadi siga di game. Naon ya game zombie teh gini. Orang kudu hirupnya terus kan. Lu kebayang nggak usaha harus tutup gerbang? Iya iya. Iya nggak? Bener. Jam segini harus tutup gerbang, ada sirine keluar zombie itu. Totot totot. Nih. Iya, mau tidak mau. Nah, Kita harus mengikuti apa namanya? Aturan. Tetap. Kita tetap harus mengikuti anjuran pemimpin kita. betul, betul. Tapi tetap di wilayah hilir kita harus saling bergerak bersama, Betul, saling menopang. menguatkan. Betul. Ya, sekarang udah bener-bener ada istilahnya, ada efek positifnya adalah sekarang kelihatan apa namanya kolaborasi. Betul. Jadi udah nggak ada yang namanya kompetisi. Ada. Adanya kolaborasi. Yes. Hehehe. Betul sekali. Ya kan jadi kondisi sekarang ini mau tidak mau semua dibikin cara baru, Betul. dibikin sistem yang baru. Ya. Di hilir pun sekarang udah mulai mindset kita udah mindset yang baru. Dan sekarang orang-orang tuh jadi lebih kreatif Lebih kreatif. karena ada tekanan. Ya, tekanannya butuh. Dan kita butuh Super Friends nih. Ada mungkin yang, aduh saya teh nggak tahu ini teh Erwin Moron Dr. PM. Ya nggak apa-apa ya. Ya. Memang semua orang tuh nggak harus wajib tahu Nggak siapa harus wajib Erwin tahu. Moron. Tapi kan sekarang zaman digital bisa searching. Betul. Kalian tinggal searching aja Dr. PM, jadi Yes. kalian akan flashback ke tahun 98. Wow. Ya kan? Ini kalau yang nggak tahu makanya kita bakal kenalan lebih jauh bareng Ya. sama Erwin Moron. Siap. Nah, cerita dulu. Berarti di luar kegiatan musik dulu nih sekarang ya. Lagi apa? Bang Erwin, biar nanti ke depannya nih teman-teman bakal fokus terus ngikutin kita di Super Stream. Ya, jadi sebenarnya saya sekarang mungkin nggak sekarang aja sih, sebelumnya setelah melihat regenerasi, khususnya regenerasi kreatif, regenerasi musik, regenerasi apa UMKM dan lain-lain, ini sebenarnya butuh sentuhan teman-teman yang notabene sudah pernah berpengalaman di wilayah urusan itu. Contoh sekarang zaman digital kan. Digital tuh sekarang memang lagi membuat anak-anak yang baru ini kreatif, Ya. tapi
tidak membuat sistem yang gue bilang apa ya? Sekarang pengen instan. Betul. Tidak ada proses yang harus dihargain sama mereka. Atau mungkin bisa dibilang anak muda sekarang tuh sebenarnya cara untuk menjadi dikenal tuh ada dua. Ada dua. Ada prestasi atau Yes. sensasi. Yes. Tapi sekarang lebih banyak Ke sensasi sensasinya dibanding prestasi. dibanding prestasi. Oke. Karena jujur, apalagi sekarang ya, event udah nggak ada, prestasi juga akhirnya festival-festival tidak muncul kan. Betul. Nah, kalau di musik ya, karena mungkin sekarang saya fokusin ke area musik dulu nih sebelum masuk ke UMKM. Jadi mereka itu sekarang udah berpikir yang lebih baik gua jadi artis TikTok. Ya nggak salah juga. Nggak salah. Nggak salah. salah. Orangnya jadi main TikTok. Tapi digunakannya untuk apa? Digunakan untuk apa? Nah, jadi sekarang bagaimana caranya teman-teman yang regenerasi ya yang notabene masih sekolah, masih muda dan lain-lain manfaatin digital media ini atau digital application ini memang harus gimana caranya nih ada koridor-koridor yang akhirnya mereka harus menginfluence. Iya. Mereka harus mencari influence Betul. yang menurut mereka ini bisa jadi alat untuk gue sukses. Yes. Ya nggak? Jadi harus bertanggung jawab pada Harus intinya. bertanggung jawab. Kebayang lu boleh joget-joget, Ya. tapi lu akan jadi dancer yang terkenal. Misal, lu boleh main gerakan-gerakan apapun, tapi lu harus dapat istilahnya dapat kesuksesan dari situ. Tapi bukan kesuksesan dari artis yang ada di digital itu jadi influencer dan media landing page-nya saja. Iya, jadi etalase lah. Etalase, Kalau nah. lu tuh punya kemampuan itu. Ya, nah pada akhirnya lu mimpinya harus dicapai juga. Mimpi lu jadi apa? Kalau lu bisa acting di dalam sebuah digital platform atau digital media, Ya. lu harus jadi aktor. Yes. Iya setuju. nggak? Kalau lu jago nyanyi, lu nyanyi di situ lu harus jadi artis. Hmm. Lu jadi musisi yang udah terkenal. Yes. Nah, medianya manfaatin. Betul. Lebih banyak digital kan sekarang intinya harusnya lebih kreatif. Nah, karena kalau dulu kan berdarah-darah kan. Iya. Mau jadi something gitu Iya. kan. Itu kan berdarah-darah banget. Ya, nah makanya saya tuh lagi pengen menginfluence itu ke teman-teman. Makanya gue mau ngomongin tentang flashback, gimana Ya. gua bergerak. Ya. Dan gue juga lagi membuat beberapa ide-ide yang gue paham di bidang entertainer dan musik, tapi untuk regenerasi, bagaimana caranya mereka membuat sesuatu original. Yes. Original karya mereka seperti apa. Gue mau bikin kompilasi album, gue mau, pokoknya harus jadi thinker. Anak-anak yang lama atau teman-teman yang lama atau kayak saya yang udah tahun 90 sudah mulai bergerak di wilayah musik, ya gue harus jadi thinker. Betul. Buat teman-teman yang muda sekarang, buat Super Friends itu semua gue harus jadi thinker. Yes. Nah, thinker ini yang akhirnya gue akan coba kirimkan ke mereka untuk jadi membuka mindset mereka dan membuka keinginan mereka gitu. Gokil. Asik Ngeri ya. Ini ngobrol asing kan berisik tuh kayak gini. Berisik mah di pasar. Kakak, buahnya kakak. Rambutannya kakak. Bukan di tempat handphone doang. Cerita Dr. PM nih. Ya. Waktu Airwin Ya. menjadi seorang vokalis Dr. PM. Kan Yes. sebelumnya Dr. PM tuh ada vokalis tuh namanya Pierre. Pierre. Dia orang bule lebih ganteng dari gue lah. Saya juga bule. Irungnya mancung, saya marbeh. Ya. Nah, ceritanya bisa menggantikan posisi Pierre itu gimana? Ya, ini sebenarnya mukjizat ya. Hah? Mujizat? Mukjizat. Doa orang tua. Wow, support by doa Support orang by tua. doa orang. Jadi gini, Dr. PM itu di tahun 96-97, waktu itu 97 saya masih pesta alternatif ya di Musika. Ya. 97 udah beres albumnya, gua nggak mau pulang, maunya digoyang. Ajib. Dan akhirnya Terpesona. ini juga tuh jadi nggak ada marwahnya. Oi. Jadi itu punya korps ya, Iya, jangan itu. diacak-acak ya. Please lah. Itu marwah please lah. Jangan ya. Kalau kita makan mungkin ada jiwa korsanya, Iya, mungkin karena jangan. orang tua juga. Ya. Minum dulu ya, boleh? Oh iya dong, harus. Kavino dulu. Baru sekarang ini nggak ada gagangnya. Mod nih kacau nih mod.
Makanya disebutkan aja. Ya, Bot, di Bella Bot. Jadi beres kompilasi pesta alternatif, Ya. udah mau balik. Secara alternatif nggak mau pulang. Mau Mon. Ini nasi yang bergizi, Mon. Sebenarnya pada akhirnya gue pengen belajar. Ini pelajaran saya belum nyampe, baru juga anak SD. Kompilasi itu zaman dulu tuh masih anak SD. Yang gue harus naik kelas. Ya, kudu naik kelas gitu. Aduh, gue nggak mau pulang cuman teboga duit. Nggak mau pulang tapi teboga duit, nggak punya saudara, nggak punya pegangan cuma satu orang. Itu namanya Ferry Penge. Ferry Penge itu manajernya Insek, dia bekas manajer Slank pertama. Wih, gokil. Ya karena kan gue slankers dulu, cuman ya namanya slankers mah pasti di luar kan, namanya slankers di luar. Nggak ke dalam. Foto nongkrongnya di luar dari jauh. Karena dulu tuh sangat rockstar banget. Iya. Nah, jadi deket kan antara Musika dan Potlot. Bang Penge ini akhirnya ngasih tahu ke gua, Win, nanti kalau ada kesempatan, ada yang mau butuh vokalis, nanti gua kabarin dulu ya. Oke. Aduh, aing tuh bisa balik ini, nggak bisa pulang nih. Karena apa? Sebelumnya gua flashback lagi, mau masuk ke pesta alternatif aja sebenarnya nggak diizinin untuk bermusik Oleh orang tua. Harusnya masuk ABRI sama masuk kantoran. Cuman gua nggak mau. Karena jiwanya polwan, Polisi Wania. Nah, akhirnya gue nggak mau nih. Aduh, ya sudahlah. Saya meyakinkan orang tua bahwa di musik pun bisa sukses. Akhirnya nggak mau pulang, karena belum sukses. Yeah. Harus belajar lagi dan bertemu nitipkeun beteng atau nitipin perut. Gimana caranya di musika gue bisa makan. Tapi kan nggak punya tempat tidur, duit juga nggak ada. Tapi kan waktu itu sampai tidur di musola. Nah, pada akhirnya saya kenalan dengan pekerja di situ. Wah. Ya kan? Karena nggak bisa SKSD. SKSD. Pekerja di situ kan nggak tahu saya tuh artis musika. Hah? Masa sih? Nggak tahu. Kan artis kompilasi mah banyak. Oh iya. Zaman itu lagi. Zaman itu kan ada pesta alternatif, ada pesta rap, pesta alternatif, ngumpul semua di musika. Jadi akhirnya ya sudahlah. Coba SKSD sama operator, sama satpam, sama apa gitu ya. Minimal bisa ada tempat tidur. Oke. Ada tempat tidur, Win, tapi di musola. Gas, gue bilang ke musola. Jiwa gue kan jiwa pejuang. Oh, jiwa marbot. Jiwa marbot. Jiwa marbotnya keluar. Akhirnya orang beberes. Tidur, bangun, beberes. Sampai patungnya Konghucunya Bu Acin, gua lap sampai menculat. Jadi kalau hari Jumat ke masjid, hari Minggu ngelap ini patung Konghucu. Keren. Udah beresin. Pas dia mau memberikan istilahnya berdoa atau apapun, nah herang-herang teuing saat pembersihan dia. Nah, tapi silence ya, nggak dikasih tahu siapa. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Biarkanlah itu jadi amal. Ya, mudah-mudahan sih kalau Bu Acin lagi nonton, Bu Acin, ini yang selalu bersihin patungnya. Dulu Bu Acin juga sudah lupa. Nah, di situ awalnya akhirnya saya harus ketemu sama satu artis yang sudah besar. Ketemulah sama Bass Jam. Oke. Ketemu sama Bass Jam, nitipin perut lah di situ. Jadi nggak mau jadi kru, tapi minimal gue kenal, ngobrol-ngobrol. Tapi ada si Adnil sama si Sigit tahu gue tuh artis kompilasi. Iya. Jadi nggak di terlalu di ini juga. Kalau yang lain-lain kan nyuruh gue beli mie, nyuruh gue beli minum, Beli rokok. ini beli rokok ya oke. Buruhna jang urang. Tapi kan yang nyuruh artis-artis besar. Iya artis besar, Om Krisya almarhum. Oh. Terus ada beberapa lah artis besar yang rekaman di situ. Gokil. Sangkanya kan orang OB. Ya jadi masalahnya, tapi orang menang duitnya. Nah dari situlah setelah kenal sama mereka, akhirnya saya dapat kesempatan untuk audisi di Dokter PM dari Bang Penge itu. Oh. Di telepon waktu ke Bandung, balik lagi ke Bandung, nongkrong di Studio 7 Ciatel, di telepon. Akhirnya saya pulang, saya minta restu doa orang tua. Saya setuju depan orang tua dan minta ongkos.
buka duit kan orangnya. Jadi definisi minta restu oleh Erwin Moron itu adalah Minta duit buat ke Jakarta. Karena saya akan yang minta duit yang paling bisa adalah ke mama ya. Kalau ke bapak pasti karena gak diizinin main band. Cek aing oge mau sukses ya mah. Tapi ternyata ibu mah selalu nyemput kabur sana gitu. kalau ke papa minta duit dikasih sepatu ceko. Jadi ini yang akhirnya saya coba manfaatkan. Datang ke Jakarta, audisi, nyanyiin lagu Smashing Pumpkins, lagunya Oasis, lagu yang saya pernah nyanyiin terus aja lah, lagunya Slang dan lain-lain. Akhirnya mereka tahu, oh ini oke. Cuman belum ada jawaban waktu itu. Nanti kita kasih tahu ya lewat telepon. Aduh, aing kudu balik deui. Permasalahan lagi Masalah cuan itu. Pulang bingung ya enggak? Masa harus jadi gelandangan di Jakarta? Balik lagi ke musola ya. Akhirnya. Balik lagi ke musola, tapi Bang Penge tahu, Win udah janganlah, ke rumah gua aja. Tidurlah di Bang Penge. Dan di Bandung akhirnya gua mau pulang. Akhirnya dikasih ongkos kan sama Bang Penge pulang. Si Dani waktu itu Dani Supit diteleponin terus sama gua lewat wartel. Bang gimana hasilnya? Besoknya lagi, Bang gimana hasilnya? Liur beres ya teh. Geus tarima we. Gara-gara pusing. Jadi saya nggak tahu mungkin dokter PM bukan nyari vokalis yang cocok, tapi wah ini jiwanya jiwa petarung. Iya. Dia nggak tahu malu. Ya udahlah kita kasihan. Jadi sampai ke klipnya nggak tahu malu ya. Oh iya, ini fenomenal banget di seorang Erwin Moron dulu tuh sampai di sebet-sebet ya. Oh iya. Oke kerokan jenggot itu bro. Oh iya. Sendirian. Terus? Sendirian. Nggak pakai. Dulu mah kan belum musim. Sok-sok barbershop pakai gerat-gerat nggak musim dulu mah nggak bisa. Tapi dulu kalau waktu syuting ada MUA gitu. Enggak sendiri. Make up abri. Make up awak. Jadi make up awak kurang boleh gitu. Oh iya. Nah di kerok sendiri jadi udah mulai panjang kerokin pakai kerok jenggot. Jadi sekalian di lucunan ini dihabisin ini juga dikerok. Makanya batiknya sampai sini doang nggak sampai belakang. Karena sendiri. Karena sendiri. Oke. Sekreatif itu dong. Karena apa? Karena waktu itu saingan saya vokalisnya yang keren-keren. Contoh Gigi lagi album baru. Arman Maulana. Pasben lagi album baru. Yuki Pasben. Riff lagi album baru. Andi Rif. Padi lagi album baru. Padi. Terus Dewa Ahmad Ben. Lagi gede-gedenya mereka. Jadi anjir gua harus saingan sama mereka nih. Makanya orang kudu rada gelo. Walaupun si Ronanya banget gitu ya. Ronanya apaan sih vokalis gua kok begini deh. Sangat tidak menerima. Tapi didukung sama orang yang bikin video klip. Olex Sanca Bahtiar didukung, label ngedukung. Jadi mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Itu tuh waktu video klipnya yang di pom bensin. Di atas pom bensin di Sudirman. Lagu Pernah mencoba. Ya. Ya. Kini ku pernah mencoba. Atos dicobi. Atos nyobian. Udah sekarang kita nyobian dulu Kavino. Ya. Wey. Kita break dulu. Nanti kita bakal ngomongin lagi Siap. Erwin Moron tapi dari sisi yang lainnya ya. Masih di Super Stream. Ya. Yes, friends, kita balik lagi masih di Super Stream ngobrol asik berisik barengan sama Erwin Moron. Ini kalau Prima perhatiin ya di sosial media Erwin, itu kan tadi juga ngobrol di awal sesi 1 lagi ngobrolin tentang kolaborasi. Terus sekarang ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Itu teh apa, Erwin? Ya, ini sebenarnya dari kesedihan saya melihat kondisi ekonomi wilayah hilir sekarang ya. Mau yang bisnis online, mau yang berkarya, mau yang akhirnya mereka punya produk sendiri, secara grafiknya semua menurun. Ya, tidak bisa grafik semua dipungkiri. menurun. Saya ketemu sama beberapa orang yang usaha-usaha gitu, baik yang punya kedai yang offline, yang apalagi yang lu lihat sekarang tambah lagi
PSBB-nya. PPKM ada sekarang ya? PPKM sekarang. Dulu PSBB, sekarang PPKM. Cuman ganti nama doang lah ya. Itu mah. Padahal kita kene. Nah, ini yang akhirnya kita yang harus nurut-nurut aja. Iya. Ya kan? Keras sedikit, Uluk tahu kondisinya seperti apa. Iya. Ya kan? JRX begitu. Ya. Yang lain-lain juga sama. Nah, otomatis semua akhirnya berpikir keras untuk menyelamatkan diri walaupun diikat pinggang ya. Dalam Betul. artian kita mulai mengikat pinggang ya. Nge-safety bener-bener budgeting, muter otak gimana caranya dapat cuan gitu. Ya. Nah, gue dari keresahan ini gue berpikir gitu. Dulu mah gue orang kolaborasi. Dari dulu sebelum pandemi pun gue selalu kolaborasi sama siapapun. Nah, kenapa enggak sekarang udah momennya pas untuk kolaborasi? Ya. Jadi akhirnya si kolaborasi ini gue lagi bikin gimana caranya si sosial media. Sekarang tuh gue akan memberikan, walaupun follower sosial media gue nggak banyak kayak artis-artis yang centang biru. Ya Ya nggak? Yeah. Saya cuma 23,8K untuk Instagram, 20K Twitter, Facebook baru mulai, baru cuma 1000 berapa. TikTok kakara anyar Yeah. kan eta mah belum dipakai. Nah, dari platform-platform ini atau aplikasi ini, gue berpikir gue pasrahin lah buat promosi kawan-kawan yang lagi terpuruk sekarang. Serius? Serius. Maksudnya kasihin gimana? Jadi gini, mereka bisa mempromosikan barang-barang mereka, produk-produk mereka, usaha mereka, kirim ke saya promosiin lewat videografi, review, terus gua posting di feed, terus nggak akan gua hapus sama sekali, nggak akan di story mah cuman di new post gitu ya, tapi adanya di feed, tayangin terus biar mereka terus melihat, karena engagementnya ada di situ kan. Nah, mereka ini kan kondisinya gini, mereka juga terpuruk, gue juga terpuruk sebenarnya. Sebagai musisi, event nggak ada. Dr. PM gagal kemarin. Betul. Akhirnya kan gue juga harus dapat peran di situ, sama gue punya cara win-win solution. Gimana caranya gue punya safety budgeting. Untuk apa? Bukan untuk saya, tapi untuk komunitas. Jadi si brand-brand yang usaha ini gue promoin. Gue sebagai model untuk mempromosikan, mempresent produk ini. Mereka tinggal donasi seikhlasnya. Donasi ini gue mau masukin ke kas khusus. Pokoknya bulan Februari kita sudah punya kas khusus untuk teman-teman yang ngasih donasi untuk pergerakan yang lagi gue bikin untuk regenerasi. Gue mau bikin kompilasi album ya dari situ. Gue mau bergerak di wilayah buat studio podcast atau mau buat istilahnya membantu teman-teman komunitas masih butuh nanaon. Ada di situ sebenarnya. Bikin kas besar untuk komunitas. Bisa dibilang ini menjadi dana umat aja. Dana umat. Kenapa enggak? Dan memang harus. Atau meminta dana wakaf? Dana wakaf iya kuburan. Geus lah eta mah geus aya aing. Oh iya. Boga tanah aing di mana. Geus eta mah jadi tempat aing bersemayam. Da mau dibawa pae eta mah. I mean, ini yang ini ya. Yang salah satu yang Prima pikirin ya, kalau kita punya brand, kan kadang orang tuh kayak Prima misalnya contoh punya brand sepatu. Aduh, gue teh pengen marketingnya, tapi gue teh caranya seperti apa ya? Nggak bisa bikin promonya, nggak bisa bikin videonya, captionnya juga kadang bingung. Terus kalau ngasihin produk doang ke Irwin, gue yang bikin. Serius? Saya yang bikin videonya. Hah? Kan orang kayak boga soril jadinya. Ya kan gue punya soril, orang yang anak orang boga PH. PH kecil-kecilan tanpa ada nama lah. Tapi gue bantu. Anak gue juga punya videografer dan punya project juga yang lain. Tapi di saat ada barang ada, ini ada barang ada, yuk bikin video. Yuk bikin foto. Terus gue bikinin caption sendiri. Lu mah tinggal ngasih aja. Sama lu mau donasi berapapun. Ada yang donasi 50.000. Emang lagi begini. Ada yang punya duit donasi 500.000, ya rezeki. Gokil, friend. Nih peluang banget nih buat kalian nih super friends ya yang punya produk tapi bingung. Nih gue marketingnya gimana nih, promonya gimana? Iya. Cara gabungnya gimana? Jadi gampang, udah pokoknya mah follow IG saya aja dulu. Bisa dilihat kan IG saya. Ini sekarang kan baru beberapa produk aja, makanya masih nyampur nih. Karena pantesan Prima lihat di IG-nya. Iya, masih nyampur. Nih sekarang kemarin yang barusan nih pengen promosiin cupang.
Atuh di sini nanti merah-merah. Lain cupang eta. Oh, Lauk cupang, ikan cupang. Oh, ikan cupang. Iya. Pengen promosiin cupang. Masa gua mesti begini? Cupang. Siapa tahu nanti kan gitu-gitu. Ikan cupang. Ikan cupang. Oh iya. Ada beberapa farm cupang yang minta dipromosiin ikan cupangnya. Gua harus buka literasi itu. Ya akhirnya gua pintar juga kan baca tentang yang literasi. bingung tuh gua tuh kalau ikan cupang dan mukanya mirip, semuanya sama. Enggak. Ada bedanya? Kan ada ster yang berbeda. Wah, Ada breeder, yang akhirnya membuat si ini peranakan mana sama mana. Oh, gitu. Harus belajar kan berarti. Jadi belajar ya? Jadi belajar. Gokil. Gua jadi apapun barangnya yang datang berarti kan gua harus belajar. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh? Iya boleh. Apapun produknya? Apapun produknya. Mau makanan kayak mau itu akhirnya mau helm kayak apa segala macam. Atau mungkin yang dulunya artis micet boleh numpang promo? BO. Bimbingan online. Oh, pokoknya kalau mau gabung lihat aja Instagramnya Erwin aja. Erwin Moron _ official. Nanti lu tinggal kalau misalkan memang pengen DM aja udah. Dan gue nomor telepon pun saya coba posting di situ biar mereka nggak susah untuk menghubungin saya. Nanti si produknya teleponnya langsung ke si ownernya yang punya produk. Iya nanti gini. Mereka biasanya owner yang nelpon saya. Ownernya nge-DM, Kang saya mau kemarin ada tempat makan namanya Sambar Chicken di Cimahi. Terus nanti ada produk-produk lokal brand yang mau dikirim ke saya. Udah tinggal begitu doang. Terus ada beberapa kaos, ada beberapa brand kaos. Kirim ke saya. Terus saya nanti setting sama anak saya gimana ya foto sama konsepnya. Ya daripada diem si alat. Ya harus dipakai lah. Gokil. Showreel kan ada nih jadinya. Ini kan bisa dijadiin satu alat presentasi untuk dapat rezeki besarnya. Yang terjadi adalah ada beberapa brand juga akhirnya mau, Win, lu jadi tim gua aja deh. Belum mulai. Karena ternyata seorang Erwin Moron tuh punya keahlian di bidang lain. Iya, karena jujur saya moron yang tidak moron lah. Ya, kan konotasi moron tuh begitu ya. Iya. Saya hanya kamuflase nama moron aja. Padahal orang menyemputi kepintaran saya. Ini saya kalau menyembunyikan kepintaran saya sebenarnya. bisa dibilang ini siloka. Silip silokanya tuh seperti Silip siloka. Sebutkan we nyumput buni di nucaan. Masih ayah. Jadi pakai garan moron tapi sebenarnya mah dia mah garacak we terus dengan seperti permata di dalam jerami. Wah, gokil. Fans dengerin tuh, jadi mudah banget kan, gampang banget. Pokoknya masuk aja lah ke Instagramnya Erwin ya. Betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan tuh kan tadi bisa dibilang katanya Erwin mah ngerasa apa yang bikin benar-benar tergerak gitu. Enggak gini. Kan yang di hulu juga bukan saudara kita. Ngerti nggak? Yang di hulu juga bukan keluarga kita. Tapi kita memang tidak mungkin mendobrak mereka kan? Iya. Jadi kita harus menyelamatkan diri sendiri dong. Menyelamatkan keluarga kita dan menyelamatkan saudara-saudara kita yang di bawah, ya kan? Dan itu kan butuh empati yang tinggi dan butuh mengeluarkan ide-ide dan waktu yang luang. Mumpung waktunya luang, ini kesempatan kan? Iya kan? Nah, mereka mempunyai kebijakan, ya kita juga harus mengikuti saja. Mereka punya kebijakan, Erwin Moron punya kebajikan. Anjing pas bisa. Kebijakan tuh dilawan dengan kebajikan. Kalian caption kayak. Kamu boleh bikin kebijakan, tapi saya punya kebajikan. Gokil. Butuh caption nanti jadi tim aja lah. Bener kayaknya. Nah, kalau ngomongin UMKM-nya, kalau Erwin punya brand sendiri nggak? Banyak sih sebenarnya yang akhirnya saya collabs. Jadi gua tidak mau berpikir punya brand sendiri, tapi collabs dengan brand-brand orang. Itu lebih asik. Main XX-an sekarang udah harus dilakukan. Karena apa? Kalaupun gua bikin brand sendiri, ya kan kondisinya juga lagi begini. Iya. Semua ekonomi lagi kita bikin game. Kalau gambling pun sekarang udah bener-bener gambling. Dulu mah gambling ada kemungkinan untung. Sekarang kayaknya orang gila ya yang bikin brand di saat seperti ini. Yes, hanya orang-orang gila yang notabene nggak mikirin duit mereka sudah punya invest banyak untuk berapa puluh tahun ke depan. Ya, kaum the have lah ya. Kaum the have. Itu bisa lah, terserah lah mereka mau bikin apapun, mau invest apapun mangga. Tapi ya kalau di bawah gimana? Gua mau bikin sesuatu yang nggak bisa. Betul. Lebih baik kita collapse. Contoh,
Gua collabs dengan minyak wangi sebentar lagi. Serius? Serius. Erwin Moron Perfume. Wah. Ini franchise gak? Yang berapa mili nanti? Yang 35 mili kecil lah biar perputarannya jalan. Iya. Biar murah-murah juga. Jadi saya collab sama perusahaan minyak wangi untuk bikin minyak wangi, tapi profit sharing ke sayanya itu tadi. Gue split lagi. Di rumah aman, komunitas juga aman. Jadi gue Oke. split gitu. Kan saya mah da nya Yeah. tinggal pada akhirnya mah kan kurang geus boga. Ya kan Papih juga aset kan masih banyak. Iya kan? Emang Karena- Hambalang punya siapa itu? punya siapa? Ya saya juga tanya cuma punya siapa itu? Mungkin punya nah, mungkin punya sengketa. Yang penting sekarang mah ketahanan pangan aja Iya. tuh. Cukup untuk makan juga udah bersyukur kita. Intinya sekarang surviving tuh gini. Kita survive tapi cuan tipis juga Nah, kita jalan saja. gas-gas lah, gas tipis. aja. Nggak jadi masalah karena yang saat ini terjadi kondisinya kita nggak tahu sampai kapan. Otomatis kalau cuan tipis ini juga dikumpulkan, Heeh. ya cuan strong juga. Betul. Tapi minimal sekarang caranya adalah cara kolaps. Gimana caranya kolaps? Karena mereka juga membutuhkan yang tadi strategi market. betul. Harus kolaborasi dengan orang-orang yang punya kapasitas strategi market yang berjalan. Terus juga harus bisa membuat kerjasama dengan orang-orang walaupun lu ngomong sama artis yang besar untuk saat ini kelar pak. Yes. Lu meminta pang promosiin lah, bayarnya segini. Erek kumaha mayarna. Mendingan jeung urang-urang gitu. Yang memang notabene berpikir empatinya masih berjalan. Kenapa betul, enggak, betul, gitu. betul, betul. Dijalanin aja ya. Saya pribadi juga disebut orang gila, ya biarin. Lu gila Win, bukannya berkarya malah bantuin orang. Lu gila juga, malah lu lebih gila dari gua, saya bilang yang ngomong begitu. Masih sempat kepikiran hal kayak gitu ya? Iya, masih sempet saat ini kepikiran gua disebut gila gara-gara bantu orang, ya kelar lah, lu yang gila. Lu harusnya, lu punya duit, lu yang lebih banyak membantu orang gitu. Yang ngomongnya juga emang orang yang gede. Iya, iya. Lu salah, lu yang harus, padahal gua yang gak punya duit malah mikir bantu orang. Lu yang punya duit malah gak mikir bantuin. Ya itu, Oh. itulah perbedaan. Oke, nah jadi friends ya, kalau saat ini tuh memang harus saatnya kita berkolaborasi. Udah gak musim yang nama kompetisi. Kalau kata Erwin mah, sekarang mah jamnya XXX Ya, kolaborasi, kita bersanding bukan bersaing. Tuh, jadi Iya. XXXX. Jadi kalau ditanya ke Erwin, kalau misalnya Tarsan nih pengen kolaborasi XXXX, boleh nggak? Oh, apa? Kita lanjut lagi, friend, masih di Super Stream. 3 kali X teh gini. Kavino dulu. Kavino dulu, rasanya keren ini. Friends, masih di Super Stream dan kita masih ngobrol asik gak berisik barengan sama Erwin Moron. Ini kalau yang kemarin-kemarin yang ngikutin Dilan, itu kan salah satu sosok yang jadi orang penasaran tuh kan ada 3 orang nih yang diindikasikan seorang Dilan. Yang pertama pasti Ayah Vidi Baik. Kemudian Kang Irfan ya? Irfan, Kang Mas Irfan. Bon, Ivan Mas Karibia. Bon. Tuh, satu lagi ini sosoknya. Ini kita tanya langsung ya. Ini bener Dilan tuh Erwin Moron? Sukses kan filmnya? Iya kan? Hah? Sukses kan filmnya? Tadu bener gak? Jangan belum sukses. Kalau ngomongin sukses udah pasti sukses lah Dilan. Apa namanya? Pergerakan public issue gua sukses dong. Tadu kok jadi public isu? Penasaran ya? Tonton. Ini soalnya obrolan yang gini. Semua orang sekarang bertanyanya yang sama. Gua menjawabnya juga jadi bingung karena itu karya orang. Pertanyaan itu udah berapa tahun sampai sekarang berarti? Gila, dari gue sampai ke TV men nanyain Itu ini. kan pasti TV nasional juga pasti nanya. Meskipun nggak sampai di layar, tapi orang-orang belakang layarnya itu pasti. Orang-orang konten kreator di YouTube juga nundang gue untuk nanya itu. Banyak banget. Tadi juga ada acara gitu lagi nanyanya.
Jawablah, kalau di sini mah jawab sebatang. Oke, ada sebatang. Gini. Sebenarnya ini cara gini. Gua tuh punya mimpi dari awal Bandung itu, ya kan ngomong Bandung nih ya. Yeah. Bandung itu harus atau Jawa Barat lah maksimalnya minimalnya Bandung secara mengkerucutnya harus punya karya yang diterima nasional. Oke. Iya nggak? Secara perfilman. Karena kalau musik mah udah. Musik udah. Tapi perfilman belum. Kalau Waktu menurut dulu pernah ada. apa? Itu yang basket. Iya. Kan pionir itu. Iya, tapi iya. ya kan ada tapinya. Lo kebayang nggak kalau film ini nyampe nomor 2 film nasional yang tersukses dan terlaku? Kan belum. Wah, gokil. Dilan itu sukses 2 setelah Warkop. Warkop DKI Reborn. Ya, kan Dilan 6 juta Iya. waktu pertama. Nah, sebenarnya itu hasil kerja keras. Kerja keras, PD baik, oke, karyanya bagus. Tapi kalau di visual atau di perfilman memang harus ada public issue yang dibuat kembali. Oke. Dibangun kembali, bukan dibuat kembali atau dibangun kembali dari nol. Karena perbedaan antara karya cetak dan karya film itu pasti berbeda, masanya berbeda. Ya. Yang ini udah bagus nih karyanya. Contoh kayak Dewi Lestari bikin karya jadi film. Karyanya udah bagus. Dari film belum tentu. Kalau nggak dibikin public issue. Di filmnya belum tentu loh. Ada beberapa waktu itu ada film ADC. Yang di film apa yang ada tulisannya ya? Yang ada novelnya? Kayaknya enggak deh ya. Cuman itu doang nih Dewi. Adit Nanda nggak ada ya waktu itu ya? Nggak ada. Nggak ada Adit ya? Nanda nggak ada. Itu mah Unpad. Bukan. Nanda itu bukan yang Alma mater aku. Oh iya. Institut tergantung nasib. nasib. Iya. Yang di toilet. Ayo kita main basket dulu. Basket. Kan jadinya kenapa jadi basket? Itu yang tadi Tarsan. Nah, ini mimpi. Pas kebetulan si PD pengen bikin film si Dilan ini. Wah, ini harus gue bantu nih. Tapi kedekatan sama FPD baik itu dulu satu SMA. PD itu 22 keluar kelas 1 kok nggak salah. Oh. Pindah. Nah pindahnya kan akhirnya berapa kali pindah? 3 kali kalau nggak salah ke 8. Terus ke SMK 14. Seni rupa itu. Seni rupa. Dari situ kan terakhirnya. Ngobrol lah mengenai Dilan. Enggak. Jadi enggak tahu ya. Tahu tuh PD bikin novel aja. Oke. Dan novelnya booming. Gua ketemu PD lagi juga di studio Purnawarman. Nah, ini kita majuin aja ya. Gue punya niat bagus untuk membuat public issue biar media pun dan fans fanatiknya si Dilan ini, fans garis kerasnya, mereka merasa penasaran dan memberi informasi ke orang-orang gimana caranya nambahin penonton baru dan pembaca baru. Oke, nambahin pembaca baru dan yang menonton. Setelah nonton, baca. Ada repeat kan berarti. Nah, itu kan harus diolah. Ya. Di saat itu dia akhirnya ngontrak saya atau tidak, atau misalkan dia juga minta bantuan atau tidak, gue masih tetap akan ngolah film itu. Gokil terus. Membantu itu harus sampai sukses, bro. Iya. Ini orang beneran gila. Nih benefitnya apa buat Erwin? Gue gak dapet apa-apa. Ayah, ini lihat nih. Erwin gak punya apa-apa sampai sekarang. Apa-apa, gue gak punya duit, gak dapat duit apapun. Enggak, tapi gue membantu itu biar aja di publik jadi isu yang melekat dan akhirnya bisa membuat membludak itu. Lu dibilang gue akhirnya mengganggu, nggak apa-apa, itu public issue. Oke. Dan emang harus begitu. Emang film-film yang mau keluar nggak ada public issue-nya dulu di Indonesia? Ada. Kan selalu bikin gitu. Iya. Berantem dulu, apa dulu, rame dulu. Tapi kan itu gimmicknya sensasi. Gimmick, akhirnya jadi film, akhirnya jadi sinetron, Iya. jadi karya apapun, jadi album. Iya. Iya nggak?
Indonesia butuh digituin. Nah, gue bikin lah. Ada 2 orang namanya Ica KSP. Oh iya Kang Ica. Ica, ya perkusi. Sama Renault Bule. Itu angkatan gua waktu XCC. Ica udah duluan ya. Nah, itu 2 orang ini gua setting. Yang satu Pian, yang Iya. satu Anhar. Dilannya kan enggak. Emang nggak boleh Dilan mah. Nggak boleh disetting, jangan ketahuan. Oh. 2 orang ini gua tembak di sosial media, Bang. Hajar. Oh, yang terjadi adalah berarti Dilannya ada. Ya kan? Ini. Dicari tuh sama fans garis keras. Karena Anhar sama Pian pun ada realnya. sosoknya. Yes. Sukses dong. Betul. Wah, itu garuk semua. Garuk semua informasi. Yang salah adalah kenapa milih Iqbal? Bukan salah memilihnya ya. Hah? Kenapa dia? Berarti orang garis keras itu nyari anak klub motor XTC yang mukanya tahun 90 kayak Iqbal. Ayah? Siga Iqbal tuh. Ah gimana ya? Aing. Nah, yang terjadi anak saya tahu-tahu merenyaho ke orang lewat WhatsApp di capture. Bah kan nyebutnya Abah. Bah, kenapa di Wikipedia ada muka Iqbal sama muka Abah? Disandingkan. Yes, orang keur botak. Keur SMA beungeutna siga kitu. Anjir, Iqbalnya keur botak oge waktu itu. Iya. Urang ruwet nah bisa. Iya jelema menang di mana foto? Iya enggak? Kan gua enggak nyeting itu. FBI, data bocor. Data bocor kan? Dan gua enggak tahu itu siapa gitu yang ngebocorin itu. Kan dulu mah di afdruk, Pak. Foto teh Nih, paham kan ini semua di apa? bukan disimpan di sosial media dan di foto pakai handphone. Kan belum ada handphone dulu mah. Di studio gelap kayak Cetrek pakai kamera, krek, cabut film di afdruk. Dicetak jadi kertas foto. Iya enggak? Iya. Terus kenapa ada di mereka? Berarti kan nyari di internet. Gila ya Dilanisme tuh ya. Dilanisme tuh garis keras ngeri. Gue kasih tahu ke Pidi, Pid ini gila Ini Dilan jadi maksudnya ini riset dari anak-anak garis keras Dilan sampai begini. Pidi ketawa kan. Gue kirain mau diklarifikasi sama dia. Diposting gue si Pidi di Instagram. Banget urang ajeng Iqbal. Ditambah tulisannya. Dilan yang asli sudah setuju Iqbal jadi pemerannya. Saya sudah ngomong sama Dilan yang asli bengetan weta. Kan aing nu beunang, Bro. Iya, paham. Gua nggak pernah mau mengakui itu karena cerita yang sama di film Dilan itu hampir mirip teman-teman motor tahun 90 hampir mirip. Dan memang seperti itu kan? Seperti itu. Cuman nggak ada puisi-puisinya aja. Ya. Nah, dulu mah ngomong bogohnya bogoh weh, nggak pakai Tembak langsung. Nggak ada kata kiasan atau Nggak apapun. ada. Langsung weh. Kiasan Memotoran. Oh. Ini kan klakson, Ya. pling. Kekok. Ya jadi kan seperti itu. Tapi kan Bapak juga mancing-mancing pakai motor CB. Dan aing. Tapi benar itu berarti. Dan orang itu mah. Berarti rata-rata tahun 90 anak muda tuh pakai CB. Salah. Lamun make CB geus dikecerak manten, Bro. Waduh. Kan kudu make King. Itu mah kan kamuflase. Oh. Bahasa tulisan dibikin orang berfantasi. Theater of mind. Theater of mind. Dulu teh make nu kieu motor kolot dan lain-lain. Iya. Nya teh. Kan dulu mah. Astra dibobok. Nya teh. King dibobok. Kan babalapan kan peperangan mang. Mau erek pakai SMP bagus. Aduh aing geus ieu ngagas. Berarti seorang Erwin Moron tuh nakal banget ya waktu SMA. Alhamdulillah bager aing mah. Wah, katanya kan masuk geng motor. Apa sih geng motor tuh? Bener kan geng motor? Sebenarnya mah basicnya komunitas motor balap. Komunitas motor. Tapi komunitas kenapa motor jadi geng? Sport. Nah, sebenarnya kompetitif itu pasti ada gesekan. Oh iya pasti. Zaman dulu kan cuman
waktu zaman 90 kan masih ada Yamaha Caprice, Ah. Suzuki sama Honda tuh bikin acara balap legal di Gasibu. Ya kan, Gasibu dan depan itu Ponorogo. Ya. Kan bikin terus tuh. Nah, dicetaklah zaman dulu pembalap-pembalap muda dengan benderanya masing-masing. Dulu mah bengkel nggak terlalu mensupport. Sekarang mah support bengkel edan. Betul. Dulu mah supportnya adalah komunitas. Oh. Motor CEO digorok sorangan ke barudak. Balap, anu wani gas gitu ya. Tapi pakai teknik-teknik yang ya mungkin sebelum-sebelumnya juga teman-teman Monreker kan tahun 78 sudah mencetak atlet Oh, keren berarti ya. zaman dulu. Keren, Atlet keren. motor. Nah, ditumbuh lagi XTC tahun 1982, nyetak lagi dong komunitas itu. Oke. Terus ada Briges nyetak lagi dong. Iya. Terus ada kesini ada GBR, ada STRG, ada TUF, ada Black Baron, ada apa banyak banget. Dulu juga si GBR belum ada, tapi Betul. Black Baron, TUF apa segala macam, STRG udah ada semua. Nah, itu cetakan-cetakan yang akhirnya jadi atlet nasional dalam versi balap. Itu adalah komunitas motorsport. motorsport sebenarnya. Jadi semua. kalau bisa dibilang, lu mah anak geng motor, nerima nggak? Sebenarnya ini kan ada gesekan-gesekan yang akhirnya setelah balap itu karena kalah, jadi emosinya di luar. Oke. Ada juga libut antar sekolah. Iya. Dulu jadi kan anak cewek-cewek BPI diganggu 7 Iya. ribut. Anak SMA orang diganggu ribut. Iya, iya. Gara-gara perselisihan kecil. Cuman kesini kan karena yang banyak sering itu dibalap sih sebenarnya. Iya. Akhirnya itu kan titel geng itu dari polisi dan media sebenarnya. Oh gitu. Jadi Polisi kalau dan secara media. internal nggak pernah mendeklarasikan ada. bahwa gue mah geng motor. Enggak ada. Tapi komunitas Komunitas motorsport. motorsport. Ih, untung. Yang mendeklarkan itu adalah polisi dan media karena sok ribut wae. Untung anak-anaknya nggak ngikutin jejak papahnya, Anak abahnya. ikut Briges ya Wih. gitu. Jadi saimah. Tapi yang perempuan kan enggak kan? Oh, enggak. Malah jadi musisi ya? Musisi. Ya jangan, anak gua ini juga nggak boleh sama gua. Yang laki-laki jangan. Enak aja udah. Kalau yang anak perempuan itu siapa? Cecil. Cecil. Ya. Kalau misalnya serius pengen jadi musisi kayak siapa nyebutnya? Abah. Abah. Kayak Abah mau direstuin nggak? Gua mah orang tua modern, Bro. Orang tua modern. Anak saya itu Cecil, dia awalnya kan sekolahnya di sekolah Islam. Oke. SD sampai SMP. SMA-nya dia pengen sekolah yang sesuai dengan keinginan dia. Gue serahin mau sekolahnya yang madrasah lagi atau sekolah yang umum. Oke, cari. Tapi yang mana dulu? Mau yang mana? Yang biasa atau yang SMK? Oke. SMK aja biar ada keahlian. Oke, dia udah mau sendiri. Gue bukain. Terus mainlah ke SMK 10. Ya kan lihat-lihat di YouTube apa Yeah. oh asik nih karena dia udah belajar gitar sama kakaknya. Oh. Nah, akhirnya dia mau dong ke SMK 10 lihat tempatnya. Mau. Ya udah. Ayo masuk ke SMK 10. Jurusan musik. Karena dia memang main gitar, jurusannya spesialisasi gitar. Nah, sekarang mau masuknya aja akhirnya gue sepasang badan. Karena Mau masuk pasang badan karena kan anak kecil sekarang kan belum tingkat kepedeannya belum tinggi. oh. Jadi pakai nama bapaknya aja. Vokalis Dr. PM. Ternyata yang ngetesnya fans Dr. PM asup. Asup dengan cepatnya. Jadi kalau si Cecil pengen jadi musisi didukung. Awas, oh pasti. Ini sekarang semua di entertain Kan akhirnya. abahnya juga berdarah-darah waktu jadi. Iya, makanya gua suruh sekarang berdarah-darah dia juga. Belajar prosesnya. Oke, jadi mungkin kalau pesan buat Super Friends yang sekarang lagi menekuni atau pengen banget hidup dari musik, apa yang pengen Alwin sampaikan? Oke, sebenarnya teman-teman atau Super Friends semuanya, ini udah mulai harus kembali lagi ke masa 90 harusnya. Oke. Jadi dulu kalau tidak punya lagu sendiri bukan musisi. Sekarang pun harus begitu. Di saat kalian pengen mendedikasikan diri jadi musisi,
mencobalah membuat lagu sendiri, karya sendiri. Yang sekarang terjadi, banyak sekali teman-teman yang hanya berpikir cukuplah di YouTube channel cover lagu orang. Iya. Punya legacy nggak? Nggak punya. Betul. Pride-nya nggak ada. Iya, jadi yang disebut musisi adalah mereka yang punya karya lagu, musik yang dipikirin dari awal sampai jadi. Dari mulai lu ribut dengan band lu, membuat tema, ribut lirik, ribut dengan notasi, ribut dengan musik dan aransemen, kumaha carana patungan hayang rekaman, patungan hayang latihan, bagaimana caranya akhirnya lagu ini bisa diterima sama orang, kan itu butuh proses. Betul. Itu harus dilakukan lagi biar kita kembali lagi ke wilayah industri musik yang hierarki aslinya. Ya. Kodratnya seperti Kodratnya emang seperti itu. Sekarang malah sebenarnya dulu zaman analog kita satu hari bisa bikin 10 lagu. Satu hari loh. Kok bisa lebih cepet ya? Bisa lebih cepet. Kenapa yang sekarang digital harusnya lebih kreatif? Dulu analog loh. Analog tuh nggak ada handphone. Iya. Pakai double deck tape. Iya. Pakai DAT. Wah, ribet aja pakai pita. Pokoknya. Rekaman pakai pita. Terus rekaman promosi pun harus berdarah-darah. Dicetak pun pakai pita. Yes. Itu gila. Jadi lu harus ngerasain deh jadi seorang musisi dengan proses, lu akan jadi legenda. Kalau tidak ada proses, lu gak akan jadi legenda. Lu bikin dengan mudah, lu mati mudah. Tuh, friends, dengerin tuh ya. Jadi kalau mau sukses harus proses. Dan kalau lu nggak punya karya sendiri, lu kayaknya bukan musisi, tapi itu mutenar, mupansos atau munaroh. Break dulu kita ya. Kavino dulu, Erwin, biar santuy. Kavino. Waduh, friends, seru banget nih ngobrol sama Erwin Moron ya. Tapi kita bakal lanjutin terus ya. Masih di Super Stream. Ngobrol asik, ngobrol berisik. Erwin, Ya. setelah berapi-api, karena mungkin Erwin memang orangnya orang proses ya. Ya. Harus menghargai proses. Betul. Nah, kalau sekarang rencana Dr. PM ke depannya? Dr. PM kemarin itu sempat kita dapat investor namanya Satrio Wicaksono, dia malah bikin label dan perusahaan juga untuk Dr. PM namanya SW Corps. Khusus buat Dr. PM karena si Pak Satrio ini sedikit senang sama Dr. PM dulu. Dia udah pengusaha tambang, terus dia akhirnya mau menginvest buat Dr. PM. Cuman kan keburu kepotong sama pandemi nih. Oh iya. Katanya mau tur ya? Iya, mau tur kan nggak jadi. Kan kita udah Pak Satrio ini udah ngebiayain Dr. PM untuk recording live lagu 10 lagu yang 2 album ini 3 album dijadiin recording live sama si band bulenya. Live, bener-bener live. Nanti dikemas jadi bentuk CD. CD-nya itu recording live. Oke. Live recording kayak Metallica live recording. Kita aransemen ulang total. Nah, itu sebenarnya mau dirilisin di YouTube channel tapi pas tur. Baru 2 makanya kemarin dirilisin kan. Aduh, sayang banget. Nah, baru 2 tapi baru 2 aja udah monetize kan. Udah berapa ratus ribu viewers kan dan subscribe-nya juga lumayan banyak. Pas tur tuh pas pulang udah jadi album nantinya. Keluarin live-nya terus kalian kalau pengen beli tinggal beli lagunya yang udah di record gitu. Wah, padahal kalau kemarin gak ada pandemi ya pasti tur ya. Pasti tur. Sampai akhir tahun. Cuan strong, bro. Wah, biasa kalau tur gitu kan ke Gak ada sponsor loh. Gak ada sponsor. Si Pak Satrio Wicaksono. Tapi kalau tur harus ada MC, Gak mungkin langsung tiba-tiba jreng, Ben. Gak mungkin. MC-nya Saya aja lah. Cuan strong juga lah. Nah, nanti ya, kayaknya ini kan masih di pending. Iya. Kita coba tes nggak ada sponsor dulu karena investor ini mau invest nih. Mau invest, gua dapat profit sharing dari tiket aja.
Dia mau invest berapa M gitu kemarin. Gila, Jalan, berani banget. pulang. Pas kita mau jalan, pre-order tiket dong. Ya. Berapa 1 bulan Kita tuh sebelum minggu ini. ketiga bulan Maret 2020 udah dinyatakan pandemi. Dan Maret mau berangkat 10 hari Wah, sebelum berangkat. gokil. Tiket udah 80% sold out aja. Lah terus uangnya? Enggak, untungnya H-3 Hah? baru transfer. Lu pada transfer deh. Oke, berarti masih Untungnya aman. belum pada ngasih duit. Jadi nggak ada refund, untung. Tapi itu kan jadi sebuah Iya. untuk teman-teman dokter PM bahwa gua tuh masih ada. Masih ada. Berarti kan kalau ngomong 100%, dia udah untung 2 kali lipat sebenarnya balik modal. Ya. Pak Satrio Wicaksono, Pak. Nanti kalau ada tour lah, nggak mungkin langsung band jreng gitu ya. Harus ada yang present, Pak. Nanti profilnya dikirim ke Erwin, Pak. Salam Pak Satrio Wicaksono. Asik. Sehat-sehat sekeluarga, Pak. Asik. Tambangnya juga loh. Keren, Pak. Ikut membangun negeri. Tahun 17-an. Sana sambil kue tambang gitu. Nah, Erwin kalau rencana buat si kolaborasi apa nih? Ini masih berjalan itu dulu. Kolaborasi itu gua mau coba bikinin podcast. Ya. Kolaborasi gua mau coba bikin podcast itu untuk promosiin mereka yang mendonasi untuk diinterview. Oke. Jadi ini lagi kerjasama collab juga sama beberapa gedung nih. Salah satunya sama gedung Minyak Wangi itu kan ada beberapa lantai. Gue minta tempat di situ. Ada beberapa juga teman-teman yang mau support gue juga gitu untuk tinggal milih ya mah. Oke. Mau di mana gue kerjasama sama siapa gitu di podcast ini. Asik. Tuh, friends, sekali lagi pokoknya yang punya produk apapun kamu UMKM langsung aja di Ya. Instagramnya Erwin Boleh. Moron. Nanti kita ngobrol setelah ada podcast kan bisa diundang juga. Yes. Nah, Ngobrol. kalau ini Erwin, ini buat Super Friends nih pesan-pesannya dari Erwin. Oke, sebenarnya Super Friends ini udah jadi satu wadah besar keren sebenarnya. Apalagi ada Super Stream ini. Betul. Terus ada beberapa teman-teman muda yang berkarya, yang punya kreasi, yang lain-lain dan punya talenta. Ya. Ini sebenarnya udah jadi wadah nih. Udah jadi wadah bener. Tinggal sekarang teman-teman konsisten aja. Di setiap ada apapun karya atau misalkan contoh ada yang bikin apa aja, kompilasi album, festival ini, festival itu secara online, Undang sini. lu ikut aja dan dan kita in charge aja dan bantu. Iya. Kalaupun sekarang udah mulai kolaborasi nih, di saat teman-teman semua juga punya karya, punya talenta apapun, lu boleh kirim juga ke gua. Nanti kita bantu untuk upgrade up bersama. Di sini udah pasti diundang. Tapi di tempat gua juga di Instagram mau ini buat kalian semua. Iya. Yang penting karya lu harus original. Itu aja. Gua nggak mau posting cover. Gua nggak mau posting karya orang. Lu harus bikin original. Mau itu fotografi kek, mau itu karya ilustrasi kek, mau itu lu acting kek, bikin web series apa segala macam, Yes. kirim. Nanti saya blow up bareng-bareng. Tuh, Itu friends, udah dikasih mudah tuh sama Erwin ya. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang ini waktunya kita mau TCJC. Naon TCJT? Tanya cepat, jawab cepat. Wedah. TCBCT. Ini berdasarkan informasinya dari Bisdamri, Badan Intelijen Super Friends Dalam Negeri. Ngeri. Oke. Ini harus dijawab Udah dijawab langsung. Iya. Nanya yang jawab. Iya. Wow. Siap ya? Ya. Presenter atau vokalis? Vokalis. Live perform atau virtual? Live perform. Jakarta atau Bandung? Bandung. Band atau solo? Band. Tapi kemarin sempat solo ya waktu itu ya. Kan mengisi kekosongan, tapi kan gua nggak ngeband. Oh iya. Karena guru gua dokter PM. Gua nggak mau mengkhianati guru saya. Abis kamu mah kayak orang Sunda gak enakan ya. Iya dong. Saya emang kayaknya bakal nggak maju. Tapi sekarang gua lagi mau bikin single sekarang bikin single. solo. Tapi tinggal lihat aja nanti. Karena kan mau tidak mau gua harus punya karya yang harus gua jual. Gitu. Ini untuk Terus? mengobati, udah segitu aja. Sakeudeung. Ini untuk mengobati rindu ya. Sebuah friends yang misalnya tumbuh di tahun 90, 2000 ataupun yang pengen tahu Erwin Moron Dokter PM itu yang seperti apa? Damai mimpi lah. Anjir. Sambil gini-gini teh ginian. Nanti. Gini-gini sambil berdiri ya tuh kan sambil closing, sambil closing. Anjir, edan. Ini mah request Prima yang minta. Masa video kok Oh iya tuh. Oh, nu mana? Damai mimpi. Oh, Kan damai mimpi kan gini. Iya, pernah mencoba ge ya. Oh iya, pernah mencoba. Mau yang mana yang enak? Terserah. Saya mah damai mimpi. Damai mimpi. Lagunya tahu nggak? Ayeuna
Besok aja lah. Besoknya. Ingin bersamamu menari, bernyanyi lagu damai mimpi, tersenyum nuranimu, harum nafasmu mewangi hiasi mimpimu. Gokil ya. Nah, Super Friends sekali lagi kita ingetin ya, untuk 5 orang Super Friends kita bakal kasih 5 super gift. 3 orang itu komentar yang positif. 2 orang lagi pertanyaannya ini aja ya. Ya. Sebutkan band Erwin Moron yang sempat dibahas di seri 1 dan barusan dinyanyikan. Gampang banget. Bandnya gampang banget ya. Piraku, Dani, Ronald, Pierre, Marsal. Dani, Ronald, Pierre, Marsal. bukan Bukan. Saya orang belakang layar lah. Dani, Ronald, Pak Erwin. Maksanya. Sebel maksudnya. Makanya udah anjing Pierre we lah. Karena dia lebih ganteng dari gua. Erwin, terima kasih banyak ya. Thank you banget ya. Terima kasih Nuhun pisan, banyak. Sukses Super Stream, Super Friends, tetap solid, tetap kompak, tetap saling bantu, tetap saling kuatkan di area sekarang ya. Ya, Super Friends, terima kasih juga untuk Desa Bandung Barat, Kavino, Super Friends Bandung Barat, dan Circle Coffee ya. Yang satu lagi, Nama. yang di pom bensin. Aduh, tutup ya kita sambil Ya, penutupan. Kita pernah mencoba satu rasa, nikmati cinta ini, luangkanlah sejenak untuk kita, bersama satukan rasa. Erwin Moron. Thank you. Mohon.